Perkenalkan, nama saya Zara Octavia dari kelas 10.1, ingin menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang sosiologi. Nah, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kajian-kajian objek manusia secara keseluruhan. Nah, adapun ciri-ciri ilmu sosiologi. Yang pertama itu ada ilmu sosiologi itu bersifat empiris, dan yang kedua ilmu sosiologi bersifat kumulatif, yang ketiga ilmu sosiologi bersifat teoritis, dan yang keempat ilmu sosiologi itu bersifat non-etis. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi ilmu sosiologi ini, yang pertama revolusi Prancis pada tahun 1789, dan yang kedua terakhir pada abad 19 tentang revolusi industri, perkembangan teknologi, serta transformasi dan ekonomi. Nah, fungsi sosiologi itu ada 4. Yang pertama perencanaan sosial, yang kedua adalah penelitian. Biasanya sebelum kita mengetahui ilmu-ilmu sosiologi ini, pasti kita harus mengkaji sesuatu. Nah, yang ketiga itu fungsi sosiologi itu yaitu pembangunan. Pastinya dalam pembangunan untuk mengkaji sosiologi ini kita tuh butuh waktu, ruang, dan manusia. Terus yang keempat ada pemecah masalah sosial. Nah, pemecah masalah sosial ini pastinya ada manusia yang memecahkan masalah-masalah sosial yang ada pada manusia. Jenis-jenis objek kajian sosiologi ada 2. Yang pertama, sosiologi itu bersifat formal. Bersifat formal itu adalah interaksi secara langsung tanpa kayak dari interaksi orang lain. Pokoknya itu interaksi langsung secara real, nyata. Nah, yang kedua itu objek material. Objek material itu dia itu kehidupan sosialnya itu biasanya itu bukan berupa fisik. Kalau fisiknya itu biasanya itu kayak manusia membeli mobil, manusia membeli motor. Sedangkan yang non fisik itu kita tuh pasti refreshing, butuh hiburan, jalan-jalan. Teori-teori utama sosiologi itu ada 4. Yang pertama teori fungsionalisme, yang kedua teori interaksialisme, yang keempat teori strukturalisme, dan yang kelima itu teori konflik. Yang kedua norma. Norma adalah segala sesuatu yang sudah direncanakan terhadap dua interaksi sosial, termasuk dua orang manusia yang sudah direncanakan. Nah, biasanya norma ini diterapkan dalam lingkungan sehari-hari. Nah, adapun fungsi norma itu biasanya norma itu tidak terbatas ya. Norma itu harus diterapkan dalam 2 orang. Biasanya norma itu harus atas kesepakatan bersama. Norma yang berlaku itu harus diterapkan sesuai atas perjanjian. Dan yang ketiga itu norma itu kalau ada yang melanggar pastinya dikasih sanksi. Nah, adapun macam-macam norma, ada norma adat, norma kewajiban, norma agama, norma hukum, norma mode, terus norma kesopanan dan kesusilaan. Salah satu contohnya yang saya ketahui itu adalah norma agama. Norma agama itu biasanya tentang perintah sholat, kayak ayo sholat berjamaah gitu. Terus kalau norma kesusilaan itu biasanya kayak tentang pengendara motor, tentang memakai helm. Terus yang ketiga tuh yang saya tahu tuh norma kesopanan. Norma kesopanan ini biasanya menyangkut pada diri kita dan diri orang lain. Pastinya orang lain juga bisa merasakan. Nah, biasanya contoh norma kesopanan ini kayak menundukkan kepala atau hormat kepada orang yang lebih tua. Terus kalau misalnya norma kewajiban itu bekerja, menafkahi keluarga. Itu kan kewajiban seorang laki-laki untuk menafkahi keluarganya. Nah, yang ketiga tuh kita masuk sosialisasi, yaitu sosialisasi itu termasuk interaksi antara manusia dengan individu lainnya. Nah, tahap sosialisasi itu ada 4. Yang pertama tuh tahap persiapan, yang kedua tahap meniru, yang ketiga tahap siap bertindak, dan keempat itu terakhir tahap kedewasaan. Nah, tahap awal itu tahap persiapan. Nah, itu biasanya dimulai dari bayi yang umurnya 0 sampai usianya 9 bulan. Biasanya itu mereka persiapannya itu kayak berbaring di kasur, merangkak, tengkurap,
Nah, terus yang kedua itu ada tahap eh, tahap meniru. Tahap meniru ini biasanya sekitar si bayi ini sudah mulai beranjak dewasa, tapi masih disebut sebagai anak-anak. Itu biasanya dari umur 5 sampai 10 tahun. Nah, si kecil tuh mulai meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, teman-teman sekitarnya, mulai mengobrol dan mulai sudah belajar membaca. Nah, terus yang ketiga itu ada tahap siap bertindak. Tahap siap bertindak itu kan biasanya anak-anak itu sudah masuk mulai usia remaja, sekitar dari umur 11 sampai 18 tahun. Nah, biasanya kan umur-umur itu kayak rawan itulah, anak-anak itu kayak pergi, udah mulai-mulai bergaul sama kawan-kawannya di luar-luar. Nah, pastinya itu butuh pengawasan yang ketat. Biasanya yang umur-umur segitu kadang itu agak bandel. Nah, tahap-tahap untuk menjaga mereka tuh sangat sulit. Nah, tahap siap bertindak itu biasanya tuh sudah memulai memancarkan emosi, gampang emosian, mudah terbawa perasaan sedih, terus mempunyai sifat-sifat yang dari dalam itu keluar gitu. Nah, terus yang keempat ini ada sosialisasi. Ini tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan ini dari umur 20 tahun sampai dia lansia, yaitu umur sekitar 60-an. Nah, itu tuh tahap kedewasaan itu itu udah kayak usia mulai menua gitu sih. Biasanya itu sudah mulai rentan, tubuhnya itu sudah lemes, rambut sudah mulai memutih. Oke, sekian itu saja pengertian atau ya ilmu yang bisa saya kasih tahu sih. Terima kasih.